Hormat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak. Berdiri ulang. Nah, jadi kalau Pak bilang selamat pagi, anak-anak bilang pagi tetap semangat 10 1. Bisa? Bisa. Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi, tetap semangat 10 1. Yes. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, salah satu orang bisa memimpin kita dalam doa apa? Saya. Oke, Sony silakan. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, jika saya memimpin doa, mulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih anak Sony sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya Pak akan mengecek kehadiran dari anak-anak semua. Semua hadir kok? Hadir Pak. Oh, ini yang tidak hadir. Iya, Pak. Alasannya kenapa disakit atau? Sempat hari tidak masuk, Pak. Oh, Wah, udah gitu. nanti tolong informasikan di grup ya, supaya dia bisa hadir di pertemuan berikut. Iya, Pak. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini, Pak ingin mengetahui persiapan dari adik-adik semua, kira-kira siap menerima pembelajaran hari ini atau belum. Terus di situ nanti ungkapkan adik-adik perasaan hari ini, bahagia kah atau bagaimana? Galau, ya tulis saja di situ apa yang dirasakan, suka belajar biologi atau tidak, ya. Oke, kalau sudah nanti dikumpulkan di ritual saja, di ketua kelas. Oh iya, langsung tempel saja masing-masing langsung tempel saja. Semua tempel di bagian sini ya, supaya bagian sini kita pakai untuk catat ya, belajar. Pak, baca kalau Rustin foto dia ada apa nih, Pak? Ini Rustin punya hari sudah sekali, bukan hanya biologi tapi Paknya juga. Pak lihat di sini semua bahagia oh. Tidak ada yang galau tuh? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kalau Pak ketemu sekolah jam 5 pagi. Oh, sekolah sama yang kian memang sekarang aturannya begitu dari kita mau ke mana gitu saja ya. Iya, Pak. Nah, kira-kira materi minggu lalu tentang apa? Ada yang masih ingat kok? Iya, Pak. Tentang Pak. Oke. Oli. Jadi minggu lalu itu kita sudah belajar Animalia, Invertebrata, 4 film, Molifera, Coelenterata, Platyhelminthes, dan Nematohelminthes, Pak. Oke. Minggu lalu kita sudah belajar tentang invertebrata. Jadi minggu lalu kita hanya membahas 4 film saja. Ya. Nah, kemudian kita sudah membahas ciri-ciri umum dari 4 film tersebut. Nah, film yang pertama tadi apa? Molifera. Terus yang kedua Coelenterata. apalagi? Platyhelminthes. Dan Nematohelminthes. struktur tubuhnya itu seperti apa saja? Minggu lalu sudah belajar toh? Iya, Pak. Oke, ada terus ada yang lapisan tubuh tripoblastik, ada yang beberapa ada yang seksual dan aseksual, ada yang merupakan hewan hermafrodit yang punya dua kaki. Oke, jadi kita minggu lalu sudah belajar tentang ciri-ciri umum Animalia, terkhususnya juga pada invertebrata, klasifikasinya, kemudian simetri tubuh, struktur tubuh, dan juga lapisan tubuh. Ya, seperti itu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan 4 film yang kita tidak bahas minggu lalu ya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang struktur tubuh dan lain sebagainya. Hari ini kita akan melanjutkan di 4 film, yaitu yang pertama Annelida, kemudian apa lagi? Mollusca, Mollusca. Nah, di sini Pak punya beberapa gambar. Adik-adik tolong perhatikan pada gambar tersebut. Kira-kira gambar pertama itu apa? ada Pak? Lintah. Lintah ini biasa ditemukan di mana? Daerah Pak. Kira-kira biasa orang memanfaatkan lintah sebagai apa atau tidak ada manfaatnya? Biasa Untuk terapi.
untuk terapi. Oh. Jadi itu tradisi orang-orang yang untuk terapi ya. Iya. Pasti untuk terapi. Nah, kemudian gambar yang kedua kira-kira gambarnya apa itu? Kerang, Pak. Kerang kan? Iya. Kerang. Kerang ini biasanya hidup di apa? Di laut. Oke. Nah, ini adik-adik, kalau kamu tanya dulu, kalau di tradisi adik masing-masing itu biasa di kampung-kampung tuh kalau ketemu orang tuh biasanya yang pertama itu buat apa? Menyuguhkan rokok toh? Iya, ada lagi kan? Iya, silakan. Biasa kami kasih siripinang. Oh, iya, ada yang kasih siripin, ada yang lain kok? Biasa kasih siripin Minum kopi. Oke. Nah, kalau tadi di Oliponya tuh siripinang tuh bahan-bahannya apa saja? Ada sirip, pinang, kapur. Ada juga yang tembakau ya, mungkin yang lain tidak tahu. Ada juga yang ganja biasanya. Iya. Ganja. Nah, itu tembakau. Yang taruh di sini tuh Iya, iya, itu. Nah, kalau kapur itu kira-kira bahan dasarnya itu apa? Terbuat dari apa? Ada yang tahu? Dari itu cangkang itu siput. Oh, dari cangkang siput. Iya. Oh, jadi berarti kita harus mengetahui bahwa manfaat dari kerang ini yaitu untuk membuat menghasilkan kapur sirih. Nah, karena tradisi orang-orang itu sering makan sirih. pinang. Nah, gambar yang ketiga ini kira-kira apa? Itu belalang. Oke, sirih belalang. Kemudian gambar yang keempat, Bintang laut. bintang laut itu biasa dapatnya di mana? Laut. Oke. Nah, oleh karena itu tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi ciri-ciri, klasifikasi dan peranan invertebrata, yaitu yang film-film yang sudah kita bahas, Annelida, Mollusca, Arthropoda dan Echinodermata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kita hari ini, Pak ada video. Jadi sebelum Pak menayangkan video tersebut, adik-adik bentuk dalam kelompok saja. Ya, Pak. Bentuk dalam kelompok. Berapa kelompok, Pak? 2 kelompok. Iya. Dalam videonya, jadi perhatikan baik-baik karena setelah ini kita akan berdiskusi lewat LKPD yang akan Pak bagikan. Silakan simak videonya. Nah, ini merupakan kelompok invertebrata yaitu paraphylum Annelida. Jadi perhatikan ada reproduksinya, kemudian struktur tubuhnya seperti apa, kemudian kalau Annelida itu dia ini contoh hewannya seperti apa? Annelida, ada yang tahu kok? Annelida itu contoh hewannya seperti apa? Itu pada kelabang. Ini pada arthropoda. Ini apa gambar apa? Lipa. Terus ini ya. Jadi ini adalah kelabang, kemudian ada apa ini? Oke. Jadi simak videonya ya. Sebentar kita akan diskusi bersama. Nah, film yang kedua adalah Mollusca. Oke, karena semua sudah menyaksikan videonya, di sini Pak akan membagikan LKPD. Jadi tolong disimak baik-baik LKPD-nya, kemudian dikerjakan sesuai dengan instruksinya. Kalau ada yang belum dipahami, nanti tanya saja di Pak ya. Ya, Pak. Sudah ada yang dipahami?
Bagaimana? Sudah Pak diskusi? Kelompok 2 sudah? Sudah Pak. Oke, baik. Jadi kalau sudah diskusi, maka kesempatan berikutnya Pak berikan kesempatan untuk mempresentasikan apa yang telah didiskusikan melalui RKPD tersebut. Dari kelompok 1 silakan. Kelompok 1. Oke, silakan maju di depan saja. Ya, semua maju di depan saja. Nanti ini satu orang dari moderator untuk pandu presentasinya. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatannya kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke baik, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dimunculkan dalam tahap pertama tadi. Jadi berdasarkan LKPD yang kami kerjakan itu yang menunjukkan bahwa hewan-hewan tersebut termasuk dalam filum Annelida itu pada hewan dengan nomor 2, 3, dan 5. Nah, filum Annelida ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, rongga tubuhnya sejati atau selemata, kemudian triplogastik, simetri tubuh bilateral, dan tubuhnya bersegmen. Adapun peranan Annelida dalam kehidupan sehari-hari yaitu makanan manusia, karena cacing untuk sumber protein yaitu biasanya di daerah kami di Lembata itu pada saat bulan Februari itu kami melaksanakan upacara ini pengambilan nale. Nale adalah salah satu contoh cacing laut yang dimanfaatkan masyarakat Lembata sebagai sumber protein. Kemudian Annelida juga berperan sebagai bahan baku kosmetik, di mana cacing tanah dapat diolah dan digunakan sebagai pelembab kulit dan bahan baku dalam pembuatan lipstik. Kemudian bahan baku obat-obatan yaitu cacing tanah dipercaya dapat meredakan demam, menurunkan tekanan darah, dan menyembuhkan sakit gigi dan sakit tipus. Jadi biasanya tuh orang-orang di daerah-daerah kita tuh ketika anaknya panas tinggi tidak turun-turun panasnya itu, orang tua akan menggali cacing yang ada di bawah pohon pisang untuk direbus dan dimasak campur dengan makanan atau bubur begitu untuk diberi makan untuk menghilangkan penyakit tipes. Oke, jadi yang menunjukkan bahwa hewan-hewan tersebut termasuk dalam filum Mollusca itu pada nomor 1, 4, dan 7. Nah, filum ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Merupakan hewan yang bertubuh lunak. Tubuh lunaknya dilindungi oleh cangkang, meskipun ada juga yang tidak bercangkang. Hewan ini triplogastik, selemata, dan sesuai namanya hanya hewan lunak tubuhnya yang dilindungi oleh cangkang dari bahan kapur. Nah, contoh hewan ini Mollusca itu adalah siput, gurita, cumi, dan lain-lain. Adapun peranan dari Mollusca yaitu sebagai bahan makanan, sebagai sumber protein yaitu pada cumi-cumi, pada gurita, dan untuk siput air yaitu sebagai perantaran cacing, Phaseola hepatica. Kemudian bekicot dan keong sawah merupakan hama dari tanaman. Jadi itu merupakan beberapa peranan yang menguntungkan dan peranan yang merugikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, saya persilakan. Mungkin ada tanggapan? Ya. Dari kelompok 1 sudah menjelaskan bagaimana peran dari setiap film, karena di setiap film itu juga memiliki dibagi dari beberapa kelas lagi. Jadi mereka sudah menjelaskan tadi Pak sempat dengar di sini menjelaskan bahwa pada cacing itu ya, cacing biasa orang-orang Lembata pakai untuk apa lagi tadi? Untuk bahan makanan sebagai Tradisinya. Jadi di sana sebagai tradisi untuk bahan makanan ya. Iya. Dan juga ada peran-peran lain seperti obat-obatan. Nah, mungkin itu yang dijelaskan. Jadi silakan untuk Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. ayo kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Kelompok 2 3 orang satu. Teman yang satu di mana? Di kelompok. Oh iya. Silakan lanjut. Baik.
Selamat pagi pada teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Setelah kami berdiskusi tadi terkait arthropoda dan juga Echinodormata, sekarang kami akan mempresentasikan hasilnya kepada teman Tata. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi berdasarkan KPD yang telah kami diskusikan, kami ketahui bahwa Echinodermata itu memiliki ciri yaitu kulit tubuh yang tersusun atas sakitin, memiliki 3 lapisan embrional, simetri tubuh bilateral pada fase larva dan radial pada fase dewasa selomata, tidak memiliki segmen tubuh, sistem pencernaan sempurna dengan beberapa jenis tidak memiliki anus. Kemudian hewan Echinodermata ini memiliki peranan yang menguntungkan, yaitu bulu babi dapat diambil donatnya untuk dikonsumsi. Adapun peranan yang merugikan yaitu dapat memberikan pembudidayaan tiram mutiara dan kerang laut, karena Echinodermata merupakan predator hewan-hewan budidaya tersebut. Yang kedua yaitu Phylum Arthropoda yang ditunjukkan pada gambar 6, 9, dan 11. Memiliki ciri-ciri yaitu beruas, berbuku, atau bersegmen. Phylum ini mempunyai jumlah spesies yang paling besar dibandingkan phylum-phylum lain. Kemudian peran yang menunjukkan itu arthropoda termasuk sangat baik untuk dikonsumsi karena memiliki kandungan protein yang tinggi, contohnya seperti udang windu, lobster, kepiting, dan rajungan. Adapun peran yang merugikan yaitu semua larva atau ulat pemakan daun lereng dan belalang sangat merugikan karena mereka merusak tanaman. Tambahan dari saya itu ada kaitannya dengan yang ada di Manggarai, di mana dari Phylum yang kami jelaskan itu khususnya arthropoda itu ada salah satu kelas di dalamnya seperti yang ada di gambar nomor 3 itu kan ada belalang. Jadi ada beberapa tempat atau beberapa daerah di Manggarai itu mereka itu memanfaatkan belalang itu sebagai kayak cemilan. Jadi nanti belalang ditangkap kemudian digoreng dijadikan cemilan. Jadi mungkin di daerah lain itu kurang lazim, tetapi di beberapa daerah desa itu lazim, jadi bisa dimakan. Kemudian ada juga contoh lainnya itu, ada juga salah satu contohnya itu di Manggarai itu kalau misalnya di dalam satu rumah, terus dalam rumah itu kita kedatangan hewan arthropoda, contohnya itu lipan yang besar, kemudian dia punya kepala itu kayak warna merah, terus dia ada rambut ini, dan itu dipercaya itu akan membawa malapetaka bagi orang yang ada di rumah tersebut. Jadi kalau misalnya tidak kedatangan lipan tersebut, jadi kita kayak was-was akan sesuatu dan kita itu juga. Jadi dari kelompok 2 sudah membahas tentang Phylum Echinodermata dan juga Phylum Arthropoda, di mana pada phylum-phylum tersebut memiliki peran tersendiri. Seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa dalam tradisi mereka ada yang memanfaatkan belalang ini. Belalang ini dia termasuk di kelas apa tadi? Arthropoda. Phylum Arthropoda tuh. Nah, dia termasuk dalam Phylum Arthropoda, dan di kebiasaan atau tradisi mereka itu mereka jadikan sebagai cemilan. Kemudian ada lagi yang mereka dalam tradisi mereka mengakui bahwa kalau ada lipan yang bertanduk merah masuk dalam rumah tuh berarti itu tandanya ada bahaya. Nah, itu adalah peran-peran dan juga manfaat dari arthropoda dan juga Echinodermata yang sudah mereka presentasikan. Kemudian mereka juga tadi menjelaskan berbagai macam struktur tubuh mulai dari Echinodermata, arthropoda, dan juga lapisan tubuh. Kemudian juga sudah menyertakan dengan reproduksinya. Ada yang seksual, ada juga yang seksual. Nah, itu adalah hasil presentasi dari kelompok 2. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Pas. Oke. Baik. Sekian presentasi dari kami. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Jadi materi kita hari ini kita sudah membahasnya lewat KPD, dan di sini Pak meminta salah satu orang untuk menyimpulkan kira-kira apa yang sudah kita pelajari hari ini. Sebelum kita menyimpulkan materi kita, coba semua berdiri. Bisa buat trik ini kanan. Oke. Oh iya, tidak apa. Buat lingkaran. Terus
karena Pak lihat semua sudah lemas toh. Iya, Pak. Biar kita hibur-hibur diri toh dengan kita menyanyi potong PPH selesai. Oh. Terus ada semua di sini nanti pas bilang stop di mana, berarti dia yang nanti akan memberikan kesimpulan. Sudah? Ya. Paham? Iya, Pak. Kita nyanyi potong PPH saya. 1, 2, 3. Potong bebek angsa masa dikuali, mana minta dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Di Rustin, oke Rustin. Silakan dulu. Nanti Rustin yang akan menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Selamat dulu. Rustin, selamat. Oke, karena tadi Rustin yang membuat kesalahan dalam games kita, maka Rustin yang akan menyimpulkan materi kita. Oke, silakan. Jadi terima kasih Pak, terima kasih teman-teman. Saya akan menunjukkan materi pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita telah belajar inverted data yang terdapat terdiri dari 4 film. Yang pertama film Annelida, yang kedua film Mollusca, yang ketiga Echinodermata dan Arthropoda. Di mana 4 film ini ternyata memiliki peranan yang sangat banyak di setiap daerah kita di NTT, disesuaikan dengan tradisi masing-masing. Misalkan tadi ada belalang, kalau di Manggarai berfungsi untuk 9. Terus ada yang dari baik Pak, saya menambahkan dari Lembata itu tradisi penangkapan nale, jadi itu merupakan salah satu contoh cacing laut yang dipercaya masyarakat itu sebagai mereka punya leluhur begitu. Jadi mereka itu waktu itu kan mereka kekurangan makanan sehingga mereka ini. Oke, terima kasih. Mari kita berikan aplaus di kedua anak kita Rustin dan juga Oli. Nah, untuk mengakhiri materi kita, Pak sudah menyediakan bahan evaluasi untuk kita, dan di sini Pak sudah menyediakan soal-soalnya. Jadi adik-adik tolong mengerjakan post-test yang ada ya. Ya Pak, ya Pak. Oke. Nah, boleh? Ada 2 di sini. Pak, Ya ya. Oke, silakan cermati baik-baik. Tadi kan kita sudah belajar toh. Jadi apa yang sudah dipelajari, Pak sudah menyediakan berupa poster. Jadi di sini Pak akan mengukur pemahaman adik-adik sejauh mana memahami materi hari ini. Sudah? Sudah Pak. Sudah, Semua Pak. sudah mengerjakan. Kok kumpul dari ujung saja biar dipahami di ketua kelas saja. Semua kumpul di ini anak ketua. Tepa. Tepa dari mana Tepa? Dari Kuenso. Oh dari Soe. So itu biasanya dingin ya. Ya. Kalau kami di ini Momen itu panas. Oh, ya. Bapak lo lihat sore. Oh gitu. Tinggal lama di Soe. tidak terbeli. Nah, selanjutnya dari materi pembelajaran kita, dari proses pembelajaran dari awal sampai sekarang, mungkin ada yang merefleksikan apa pembelajaran kita hari ini kan? Kira-kira apa yang harus kita perbaiki dalam proses pembelajaran kita, atau apa yang harus kedepannya kita lakukan? Ada kok? Saya Pak. Oke, Oli silakan. Ya. Baik, jadi setelah belajar hari ini tuh saya bisa tahu ternyata ada hewan invertebrata, ada kelas arthropoda itu yang memberikan tanda dalam bahaya seperti yang disampaikan oleh ini teman saya Susan. Kemudian saya juga bisa mengetahui banyak sekali manfaat dari hewan invertebrata pada kelas Annelida, Mollusca, Echinodermata dan Arthropoda. Dan untuk pembelajaran hari ini luar biasa sekali, saya sangat senang karena Pak melaksanakan pembelajaran dengan baik, dan untuk briefingnya saya suka sekali karena itu mengingatkan saya tentang ini masa kecil saya. Oke, mari kita berikan aplaus di adik Oli dulu. Nah, jadi materi kita cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan masuk di animalia, tetapi kita akan masuk di materi vertebrata. Ini hari materi vertebrata kita sudah selesaikan ya. Jadi minggu depan di vertebrata. Oke, jadi belajar baik-baik ya. Siapa? Minggu depan ada post testnya juga. Iya Pak. Oke.
untuk mengakhiri pembelajaran kita, Pak meminta salah satu anak untuk memimpin kita dalam doa dulu ya. Oli doa dulu. Baik, Pak Guru dan teman-teman, mari kita menyiapkan hati dan tabung kita untuk berdoa mengatur. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Oli sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum Pak Guru tolong merapikan kursi yang ada. Kemudian lihat sampai ya. Kali ini mata pelajaran terakhir supaya besok pagi kamu datang jangan bersihkan lagi. Iya Pak. Bisa kok? Bisa Pak. Kita kelas tolong lihat kawan-kawan supaya membersihkan kelas. Ini dia yang ini berarti apa Pak? Dia gitu. Oh dia yang bikin ini hari. Iya Pak. Dia tidak hadir Pak. Bikin hadir juga. Dia ada ini. Orang hidung gua ada keluar. Dia ada keluar. Ya sudah ya. Materi pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Ya, siap. Hormat. Terima kasih.